Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Mardiani. Saya dari kelas MA 19A6 di Universitas Pelita Bangsa dengan Fakultas Manajemen. Di sini aku mau menjelaskan materi manajemen perubahan, atau lebih tepatnya tentang konsep dasar manajemen perubahan. Di sini aku mau menjelaskan materi manajemen perubahan, atau lebih tepatnya tentang konsep dasar manajemen perubahan. Dan adapun tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan, yaitu perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, bisa dipastikan umur suatu organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan ini bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah kesadaran bagi pasien akan pelayanan yang berkualitas. Lalu adapun tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda. Setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda-beda, yakni pertama, perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Dan yang ketiga, yaitu perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi itu memberikan pelayanannya, dan pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam organisasi, yaitu yang pertama, apakah perubahan itu bersifat siklis? Kedua, apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? Ketiga, apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dalam rutinitas ke lainnya? Jika jawabannya iya, berarti telah terjadinya perubahan rutinitas. 1. Akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? Kedua, apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawabannya iya, maka berarti telah terjadinya peningkatan perubahan. Lalu ada lagi. Pertama, apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? Dan yang kedua, perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur organisasi saat ini. Jika jawabannya iya, berarti telah terjadinya sebuah perubahan inovatif. Nah, barusan beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan. Lalu selanjutnya ada macam-macam perubahan. Perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana itu seperti perubahan karena perkembangan, perubahan secara tiba-tiba, dan perubahan berencana itu perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat tentang melakukan tindakan yang berarti Dennis Benchin. Usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial Kurt Lewin. Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Lanjut ke perubahan untuk mencapai kesuksesan. Tujuan perubahan adalah ke arah yang sukses bagi organisasi, seperti kesuksesan yang telah dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford yang melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan.
Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan mahal menjadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Di sini perlu nggak sih melakukan perubahan, dan mengapa kita harus melakukan perubahan? Change management, kebutuhan untuk perubahan dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi di era digital ini. Seseorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk di bursa kerja dan semakin banyak atau ketat juga persaingan kita untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya hanya orang-orang yang bisa menawarkan perubahannya yang mungkin akan terpilih, dan dari mereka yang telah terpilih hanya orang-orang yang memiliki kemampuan melakukannya. Perubahan yang akan tetap dipertahankan dalam dunia kerjanya. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya melakukan perubahan atau mengetahui bagaimana perubahan itu dilakukan. Jika tidak mengalami perubahan, pasti orang tersebut akan mengalami kesulitan, disorientasi, stres, bahkan mungkin akan tidak bisa bertahan hidup. Jadi, perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan ataupun pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Nah, di sini ada yang takut dengan perubahan. Walaupun perubahan itu merupakan suatu keharusan, tapi kita sering nih merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena beberapa alasan. Pertama, alasan yang sering kita ungkapkan yaitu rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Padahal bisa kita bayangkan dengan melangkah dalam ruangan yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Kedua, merupakan resiko. Alasan tersebut yang sering terdengar. Resiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib seseorang dari seseorang pengangguran menjadi seorang yang memiliki penghasilan, kita perlu melakukan perubahan, misalnya dengan memulai usaha sendiri ataupun melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain. Jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, resiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Sedangkan untuk pilihan melamar pekerjaan, resikonya itu adalah penolakan perusahaan terhadap lamaran kita. Resiko yang mungkin muncul adalah penolakan pimpinan terhadap ide-ide tersebut. Semua resiko penolakan, kegagalan, dan kerugian memang menyakitkan. Tidak heran jika banyak dari kita yang sudah merasa nyaman dengan kondisi kita dan enggan untuk melakukan perubahan. Perubahan sering kali diikuti dengan kesulitan untuk mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, terus memproduksi barang dan memasarkan produk akan mengikuti seseorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Nah, untuk mencapai keinginan yang lebih baik, di sini kita tidak perlu takut lagi untuk melakukan perubahan. Karena kalau kita masih ragu atau takut, itu nggak akan merubah hidup kita nantinya. Buang rasa takutnya dan alasan-alasan lainnya yang ngebuat rasa takut itu menjadi merugikan diri kita sendiri. Jadi mulailah kita merubah menjadi yang lebih berguna. Kita lanjut ya.
Apa sih yang kita perlukan dalam perubahan? Menurut John dan Taylor, salah seorang petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors, perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan, akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Lalu, menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna Moyo dalam artikelnya di fastcompany.com, dalam melakukan perubahan, diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa tiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Menurut Emily Wilson dan Colin Price, dalam artikel mereka The Psychology of Change Management, yang mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan perubahan dalam cara berpikir atau dalam arti mindset transformation. Menurut Lawson dan Price, moto dari perubahan adalah orang-orang yang melakukan perubahan tersebut untuk membuat orang-orang ini mau melaksanakannya. Diperlukan usaha untuk mengubah cara berpikir mereka, misalnya melalui training, coach, dan contoh konkret dan tingkah laku para pemimpin di perusahaan tersebut. Masih banyak lagi yang diperlukan dalam perubahan menurut para pakar. Kita next ke bagaimana melakukan perubahan. Banyak cara untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri dan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Berikut beberapa cara untuk melakukan perubahan. Pertama, hadapi ketakutan. Cara menaklukkan ketakutan yang kita punya yaitu dengan menghadapinya. Karena dengan begitu, kita akan mulai terbiasa dengan hal itu dan tidak lagi menjadikannya sesuatu yang menakutkan. Yang kedua, akui kesalahan. Kadang-kadang kita harus mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Berikut salah satu phrase terbaik yaitu dengan berkata, "Saya minta maaf." Kata-kata bisa memulai hubungan baru. Mengakui kesalahan kepada diri sendiri. Yang ketiga, sering tujuan Anda. Sharing dengan adanya tujuan kita untuk memulai sebuah proses dan memiliki arah. Percaya pada diri sendiri, kita harus percaya bahwa besok kita lebih baik di hari ini. Percaya pada dirimu sendiri, tidak ada keterampilan yang tidak bisa belajar. Tidak ada disiplin yang kita tidak dapat mencoba. Tidak ada buku yang tidak bisa dibaca. Menurut integritas dari diri sendiri, integritas adalah seperti loyalitas. Kita tidak bisa menuntut itu dari orang lain. Kita hanya bisa menuntut itu dari diri sendiri. Jadilah contoh terbaik dari loyalitas. Disiplin. Dengan disiplin dapat menghasilkan realitas yang baik. Berjuang untuk yang benar. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi mereka. Kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok. Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang. Bagaimanapun pentingnya, perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok. Penyesuaian pesan dengan minat orang-orang ini membawa kita untuk bekerja lebih efektif dengan kebutuhan yang berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan memahami perbedaan, akan meningkatkan kemungkinan menghargai pengalaman teman sejawat. Dengan memahami konsentrasi dan minat setiap orang, akan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Contohnya, untuk monitor tingkat infeksi semua staf di klinik, termasuk para dokter, perawat, bidan, petugas kebersihan, petugas yang menyediakan sabun dan tisu, dan para pasien. Ada beberapa tahapan dalam manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapannya. Pertama, adanya dorongan dari dalam, dorongan internal. Kemudian ada dorongan dari luar, eksternal.
Untuk manajemen perubahan perlu diketahuinya adanya tahapan perubahan. Tahapan-tahapan manajemen perubahan ada 4, yakni tahapan yang pertama yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahannya. Untuk tahapan kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostisnya, situasional, teknik, pemilihan, strategi umum, dan pemilihannya. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung, sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Lalu ada tahapan ketiga, merupakan tahap implementasi perubahan ini di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Lalu tahapan keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan sebagai berikut. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat, dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Jika pemimpin manajemen perubahan mengetahui emosional normal yang dicapai, ini akan lebih mudah untuk memahami dan menghandle emosi secara benar. Dan penjelasan terakhir yaitu langkah-langkah manajemen perubahan. Identifikasi tipe perubahan ketika Anda harus melakukan perubahan di dalam organisasi. Pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Contohnya, Anda sebagai kepala organisasi memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Kesulitan perubahan adalah upaya lebih lanjut yang harus dimasukkan dalam perencanaan tujuan. Perencanaan tujuan mengklarifikasi kebutuhan akan situasi dan meningkatkan ketelitian respon. Ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih dalam manajemen perubahan. Kejelasan tujuan memberikan arahan dan petunjuk dalam mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Dengan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik akan mengurangi pemborosan dalam waktu dan upaya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan, dan atau ada yang kurang, dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.